Salam saudara, selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita juga berjumpa kembali dalam perenungan kita teman-teman. Dalam saat teduh kita pagi ini kita terus mendengarkan firman Tuhan. Perenungan kita yang sederhana pagi ini Tuhan biarlah berkata-kata di tengah kita saudara. Pagi ini tanggal 5 bulan 1 2025 kiranya Tuhan terus menuntun kita untuk berkata-kata di tengah kita. Sebelum kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, satu hari lagi Tuhan berikan kesempatan buat setiap kami Tuhan, untuk kami berikan mendapatkan napas kehidupan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kami, Tuhan penuhi kami dengan firman-Mu Tuhan, bahwa kami terus Tuhan mengalami Engkau dalam firman-Mu Tuhan. Berkata-kata di tengah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam saudara, pagi ini Tuhan ingatkan ada satu kata yang ditaruh di hati saya saudara, tentang yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah setiap dosa dan pelanggaran kita. Yang memisahkan kita dengan Tuhan ialah setiap dosa dan pelanggaran kita. Tuhan ingatkan saudara di Yesaya 59 ayat 1 dan sampai dengan kedua dikatakan firman Tuhan yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, dikatakan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Dan sadari hari-hari waktu kita jauh dari Tuhan, waktu kita memisahkan diri karena kita ada dosa yang kita simpan, firman Tuhan dikatakan Tuhan akan menyembunyikan dia dari kehidupan kita, adalah dosa kita. Terjemahan baru kita, tapi sebenarnya dosalah yang memisahkan kamu dari Allah, dikatakan. Kesalahanmu membuat dia menyembunyikan wajahnya terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar. Dan sadari ini teman-teman, bahwa kita harus sadar bahwa yang memisahkan kita dengan Tuhan ialah dosa kita. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mazmur 34 ayat 15-17 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinga kepada teriakan mereka yang minta tolong. Ayat yang ke-17 dikatakan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Waktu kita menyadari setiap dosa kita saudara, firman Tuhan katakan waktu kita berseru-seru kepada Tuhan, artinya kita berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Dan makna yang saya catat di sini teman-teman, yang Tuhan kasih di Yesaya 59 ayat 1-2 dikatakan, yang pertama, bahwa dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Dosa itu yang memisahkan kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, dosa menyebabkan kehilangan hubungan dengan Tuhan, Mazmur 56 ayat 18. Dan yang ketiga, dosa menghalangi doa dan permohonan. Sadari waktu kita berdoa seringkali doa kita terhalang saudara. Kita tidak menerima jawaban doa itu karena ada dosa yang menghalangi doa dan permohonan. Yang keempat, dosa membawa kematian rohani, bahwa kehidupan rohani kita akan mati saudara. Dikatakan Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa kematian rohani itu akan kita alami. Dosa itu akan membawa kematian rohani dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, bahwa pengampunan dosa hanya melalui Yesus Kristus, dikatakan Yohanes 14 ayat 6 dan 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Aplikasinya saya catat di sini teman-teman, mengenai Yesaya 59 ayat 1-2 dikatakan pertama, kita harus mengakui dan menyesali dosa, dikatakan. 1 Yohanes 1 ayat 9 menjadi powerful buat saya pribadi saudara, bahwa setiap dosa yang diakui, setiap kejahatan yang diakui, maka Tuhan akan mengampuni, dikatakan. Tuhan akan berbalik untuk menyayangi kita. Yang kedua, menerima pengampunan melalui Yesus Kristus. Kita menerima pengampunannya melalui Yesus Kristus pastinya. Dan yang ketiga, berubah dan meninggalkan dosa. Ini yang penting. Kita bukan hanya bertobat, tapi kita berbalik dari jalan kita yang jahat dan kita moving forward saudara, dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Dan yang keempat, berdoa dan mencari bimbingan Roh Kudus. Setelah kita mengakui dosa, setelah kita
meminta Tuhan mengampuni kita, kita berdoa untuk mencari apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus untuk kita tetap bertahan, untuk kita dapat terus stay on the track-nya Tuhan. Dan yang kelima, menghidupi kehidupan yang kudus dan saleh. Tuhan mau untuk kita dekat dengan Dia. Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan lebih baik lagi. Dan masuk tahun 2025 ini kita semakin intim dengan Tuhan, semakin kita mengandalkan Dia. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, bahwa firman-Mu sederhana mengajar kami. Yang pertama, bahwa kami harus mengakui dan menyesali dosa kami. Yang kedua, kami menerima dan pengampunan melalui Yesus Kristus. Dan yang ketiga, berubah dan meninggalkan dosa kami Tuhan. Dan yang keempat, berdoa dan mencari bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kami ke jalan-Mu Tuhan. Yang kelima, menghidupi kehidupan yang kudus dan saleh. Terima kasih materaikan setiap firman yang kami dengar Tuhan buat hari ini. Biarlah itu termaterai di hati kami, sambil lalu kami boleh belajar, kami boleh mengaplikasikan kehidupan kami. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan bawa berhasil. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Tuhan berkata-kata lewat setiap firman yang kami dengar, dan kami percaya kami akan dibangun olehnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Happy Sunday. God bless you. Haleluya. Amin. Amin.